Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 1 sampai 15 April 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, tidak akan resonate ya dengan semua orang. Dan tingkat keresonatannya juga mungkin antara 50 sampai 90%. Jadi sesuaikan dengan energi kalian, begitu ya. Dan seperti biasa saya menawarkan madu. Ini madu karomah teman-teman. Ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan, membantu menyembuhkan penyakit. Ini medis ataupun non medis ya. Dan untuk ruqyah dan kelancaran rezeki. Ini udah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama Yasin yang saya pakai ya, dan juga supranatural. Jadi semua barang yang saya jual itu udah diisi dengan ayat Al-Quran dan supranatural. Jadi itu bisa dipakai oleh non muslim karena doa itu seperti energi positif ya teman-teman. Ini harganya 90.000 untuk madu. Silahkan hubungi saya via WhatsApp kalau ada yang berkenan ya. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, ini harganya 85.000. Dan ini 50 mili, ini harganya 130.000. Dan manfaatnya untuk asihan atau disenangi oleh orang lain. Dan kelancaran rezeki dan mempermudah urusan, itu yang saya tanamkan ya teman-teman. Jadi agak beda dengan madu ya, seperti itu. Itu kalau kalian misalnya berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. WhatsAppnya udah ada, saya sediakan. Dan kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan untuk garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Misalnya contoh aja ya, kalian mungkin punya anaknya berapa, naik turunnya rezeki, kehidupan masa tuanya bagaimana, itu garis besarnya ya untuk garis tangan. Yuk kita ngebahas zodiak Aries. Kehidupan zodiak Aries 1 sampai 15 April 2022. Sepertinya kalian ini banyak yang mempunyai keharapan atau keinginan, misalnya untuk usaha, atau misalnya kalau kalian mengelola sesuatu usaha ini, ingin launching barang tertentu, atau ingin kira-kira yang bikin maju usaha tuh apa, bagaimana. Jadi kalian tuh udah terpikirkan sebenarnya, udah termanage ya di pikiran kalian. Jadi tinggal istilahnya melakukannya saja. Nah, di sini juga kalian tuh seperti kalau kalian istilahnya bekerja di suatu perusahaan tertentu, jadi kalian tuh planning ke depan untuk memajukan usaha, memajukan karir, atau istilahnya seperti seperti pemikiran-pemikiran kalian untuk istilahnya proyek-proyek kalian, atau apa yang kalian upayakan atau yang kalian kerjakan saat ini tuh seperti udah ada di pikiran. Nah, jadi udah banyak ide-ide yang kalian bisa simpan. Tetapi di sini kalian tuh seperti masih butuh pencerahan atau arahan dari orang-orang yang memang istilahnya mumpuni di bidangnya masing-masing. Kira-kira ini bagus enggak, atau yang terbaiknya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Tapi ada juga dari kalian yang sepertinya lagi banyak istilahnya yang kalian pikirkan. Entah ini berhubungan dengan usaha, entah dengan misalnya utang ya, atau mungkin berhubungan dengan naik turunnya materi atau ekonomi. Bisa juga berhubungan dengan hubungan atau keinginan kalian. Dan di sini sepertinya kalian tuh udah seperti mumet ya pemikirannya, dan butuh pencerahan orang-orang yang memang istilahnya mampu di bidangnya masing-masing. Jadi intinya gini, kalau kalian membutuhkan hal-hal seperti itu, coba kalian berkonsultasi ke orang-orang yang kalian percaya ya. Bisa juga ke orang spiritual, supranatural, atau bisa juga ke misalnya psikologi atau apapun itu pokoknya, atau orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu dan kalian tuh dekat dan kalian percaya. Coba kalian komunikasi
meminta pencerahan dan arahannya untuk istilahnya kalian melangkah ke hal-hal yang memang jauh lebih baik ke depannya dan pastinya akan menghasilkan hal yang baik. Begitu ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang membutuhkan arahan atau bimbingan, silakan cari orang-orang yang memang kalian percaya, seperti itu. Jadi di sini sepertinya kalian juga banyak yang semakin istilahnya pemikirannya itu semakin dewasa, semakin tenang, dan keyakinan kalian tuh untuk maju, untuk menghadapi kehidupan atau menghadapi permasalahan kalian, atau istilahnya untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan itu semakin yakin. Jadi ada kemandirian yang begitu kuat. Kalian semakin berani menjalani kehidupan, berani menunjukkan kemampuan kalian, berani menunjukkan kualitas diri kalian. Orang-orang tuh mulai bisa melihat apa yang kalian bisa, apa yang kalian kuasai, sehingga itu memberikan rezeki yang sangat besar. Kalian bisa punya tabungan yang besar atau punya istilahnya materi yang cukup untuk mencukupi segala kebutuhan kalian. Kalian semakin tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Kalian semakin mandiri secara pemikiran, secara tindakan, dan secara pekerjaan ataupun usaha. Ya, seperti itu. Dan banyak harapan-harapan kalian yang ingin memperbaiki ekonomi kalian, ingin mempunyai ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik, yang berkecukupan, atau punya tabungan yang bagus, yang baik, yang banyak, ya. Jadi kalian tuh semakin punya keberanian dan semangat yang tinggi untuk meraih sesuatu yang memang kalian harapkan. Jadi planning kalian, ide-ide kalian tuh udah mulai dijalankan. Jadi udah bukan cuma pemikiran saja, tapi ada juga dari kalian yang udah bisa mendapatkan kenyamanan secara ekonomi dan bahkan punya tabungan banyak. Ya, sesuaikan saja ya teman-teman. Bahkan di sini kalian seperti dari pengalaman, dari apapun yang pernah kalian alami, entah dalam pekerjaan, usaha, ataupun permasalahan apapun itu, atau sesuatu yang kalian kuasai, kalian udah bisa memberikan pencerahan atau arahan kepada orang lain yang datang kepada kalian dan membutuhkan arahan itu. Atau justru kalian seperti memberikan pencerahan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, bisa mentor mungkin, ya, seperti itu. Jadi seorang mentor yang orang tuh bisa melihat channel kalian dan terinspirasi dengan apa yang kalian ucapkan, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi sesuatu yang memang bermanfaat buat orang lain. Oke ya, kita ngebahas untuk yang keuangan. Keuangan zodiak Aries. Aku tadi baca komen, kakak kenapa ya kok Ariesnya selalu nggak ada? Sebenarnya ada terus, cuma mungkin nggak ketemu ya. Dan ini saya bikinkan. Ini keuangan zodiak Aries 1 sampai 15 April 2022. Di sini kalian tuh seperti mendapatkan rasa bingung atau rasa yang memang istilahnya bimbang atau rasa sedih. Karena apa? Karena mungkin banyak hal yang kalian inginkan, yang kalian harapkan tidak seperti yang kalian mau, tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi di sini kalian harus benar-benar istilahnya coba kalian sendiri dulu, menyendiri dulu, coba berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Apa yang pernah kalian lakukan, apa yang telah kalian lakukan, apa yang seharusnya kalian lakukan. Jadi istilahnya seperti kembali ke diri kalian sendiri. Nah, dari situlah kalian bisa istilahnya punya ide-ide tertentu untuk melangkah ke depan. Karena di sini sepertinya di balik kesedihan ataupun apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian alami saat ini, kekecewaan, kesedihan, atau apapun itu, kalian tuh seperti memang harus istilah berintrospeksi diri, harus memperbaiki diri kalian sendiri dan mensyukuri apapun yang kalian miliki, teman-teman ya. Karena apa? Karena Tuhan tuh seperti akan memberikan pencerahan atau arahan kepada kalian. Mungkin ya kalian ini akan punya pekerjaan baru, bisa juga kalian tuh seperti akan ada perubahan hidup yang jauh lebih baik ke depannya, atau kalian tuh seperti akan ada pengembangan diri yang lebih baik ke depannya. Misalnya mungkin kalian banyak belajar, berproses dari apapun yang kalian alami, sehingga kalian menjadi orang yang lebih dewasa,
lebih mandiri, lebih tenang, lebih sukses, dan lebih berani menghadapi kehidupan, lebih fokus kepada apapun yang kalian inginkan, sehingga apapun yang kalian lakukan ini pelan tapi pasti ada pengembangan, ada perkembangan, ya. Ada buahnya yang semakin terlihat dan terasa oleh kalian. Ada orang-orang yang memberikan bantuan kepada kalian, dan perubahan ini perubahan besar dalam hidupmu, teman-teman, ya. Ini ranahnya besar. Ada yang berhubungan dengan ekonomi, misal perbaikan ekonomi, dalam arti gini, apapun pekerjaan kalian, rezekinya itu ada aja, sehingga apa yang kalian lakukan itu membuahkan rezeki dan kalian semakin baik kehidupannya, ekonominya semakin baik. Nah, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga kalian itu seperti punya pekerjaan baru, seperti ditawari kerjasama, atau bahkan seperti pindah rumah, pindah daerah, pindah tempat, bahkan pindah keluar kota, bisa juga keluar negeri, tapi untuk mencapai sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik, entah bekerja, entah usaha, entah kerjasama dengan seseorang. Ini bisa juga memang kalian ada yang interview, ya, diterima di salah satu perusahaan tertentu, atau kalian ditolong oleh orang-orang tertentu yang memang istilahnya mengulurkan kalian untuk istilahnya maju, mengulurkan bantuannya untuk kalian maju. Misalnya kalian dipercaya untuk mengelola warung, mengelola apapun, ya, yang mereka percayakan kepada kalian. Misalnya kalian tuh seperti dikasih istilahnya peluang pekerjaan, bisa juga kalian tuh diajak istilahnya pergi ke suatu tempat dan di sana bekerja, bisa seperti itu, teman-teman, ya. Nah, atau kalian punya usaha tertentu dan orang itu banyak mendukung, banyak memberi arahan, pencerahan, bahkan modal, dan itu membuat kalian tuh berkembang gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang membuat kalian berubah, ada perubahan besar dalam hidupmu, dan ini ranahnya ke arah yang jauh lebih baik. Dan ini memang istilahnya sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami saat ini, ya, teman-teman. Karena di sini sepertinya akan ada orang-orang yang baik yang datang kepada kalian, memberikan pertolongan ataupun bantuan ataupun kerjasama, dan ini sangat merubah kehidupan kalian menjadi ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun memang ada perubahan yang signifikan, ya, bisa pindah daerah, pindah rumah, pindah tempat, pindah pekerjaan, bisa juga pindah kota, bahkan ke luar negeri, bisa seperti itu, ya. Atau misalnya, ya, pindah pekerjaan, mungkin tadinya kalian tuh, contoh aja, ya, tadinya mungkin kalian tuh di bidang elektronik, atau tuh diajak ke administrasi, mungkin bisa juga seperti itu. Bahkan dipercaya untuk mengelola sesuatu usaha, atau pokoknya dipercaya untuk mengelola sesuatu, bisa juga seperti itu. Begitu, ya, teman-teman. Ada kabar baik yang memang cukup menggembirakan, bahkan sangat menggembirakan untuk kalian. Tapi memang harus kerja keras, teman-teman, ya. Apapun tuh harus kerja keras, ya, teman-teman. Apapun itu. Kalau kita melihat seseorang yang saat ini berkembang, atau ada di titik yang cukup baik atau bahkan sangat baik, kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah memikirkan prosesnya seperti apa, ya. Mungkin kerja kerasnya luar biasa, tapi kita nggak tahu, ya, karena kita karena dia nggak dilihat ketika belum jadi apa-apa atau jadi sesuatu. Nah, orang-orang melihatnya ketika dia udah berkembang dan menjadi sesuatu atau seseorang. Begitu, ya, teman-teman. Jadi benar kata orang tua, manusia itu dilihat ketika udah berkembang, dan orang itu nggak pernah ingin tahu. Tapi ada juga yang mau berproses dan mau tahu proses itu seperti apa, ya, seperti itu. Apa yang dia lalui itu bagaimana, gitu, ya. Oke, ya, kita ngebahas yang asmara. Ini asmaranya untuk zodiak Aries, ya, 1 sampai 15 April 2022. Dan kita berpasangan dulu, ya. Yang berpasangan dulu ini sepertinya banyak harapan-harapan kalian, buah dari kesabaran kalian, buah dari keuletan kerja keras kalian, dan kalian selalu bekerja sama, saling mendukung, saling berpegangan tangan dengan pasangan. Ini sepertinya Tuhan itu memberikan bantuan atau memberikan anugerahnya kepada kalian.
Apa teman-teman? Bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, ada pekerjaan baru atau pekerjaan kalian semakin baik jalannya, semakin bagus. Bisa juga usaha kalian kok semakin lancar ya gitu. Jadi banyak orang yang suka dengan apa yang kalian jual, bisa seperti itu. Bisa juga kalian tuh seperti apapun yang kalian inginkan kok mudah ya jalannya. Nah seperti itu teman-teman, keberuntungan hadir ketika kalian mau berproses dan mau bersabar, dan diiringi dengan cinta dan ketulusan untuk saling berpegangan tangan dengan pasangan. Setuju ya? Oke teman-teman, kita ngebahas ini ranahnya cukup sih, karena di sini lebih ke memang ada keberuntungan dan buah dari kesabaran kalian, dan itu ya pastinya dari Tuhan dong. Walaupun memang jalannya dari manusia, tapi manusia itu cuma perantara dan semua itu hanya dari Tuhan gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing tentunya. Yuk kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya akan banyak bertemu dengan orang lama ataupun orang baru, dan menawarkan cinta yang benar-benar tulus dan serius sama kalian. Karena apa? Karena mereka melihat kalian tuh berkembang menjadi orang yang lebih baik, mungkin lebih dewasa, mungkin lebih cantik, lebih ganteng, dan yang pasti lebih mungkin lebih mapan, lebih sukses, dan lebih mandiri. Pokoknya lebih baik dalam segala hal, dan membuat mereka itu tertarik, ingin mendekat kembali atau ingin memiliki kalian. Ini bisa orang lama, bisa orang baru. Banyak dari kalian yang akan punya gebetan atau punya pacar, atau juga bertunangan ya, seperti itu. Walaupun di sini ada kabar yang akan menikah, tapi yang menikahnya agak jarang sih. Tapi ini akan banyak yang punya pacar, gebetan, gebetan. Ada juga istilahnya punya tunangan mungkin. Ini bisa orang lama, orang baru ya teman-teman. Ketemunya di sosmed, ada di pergaulan kalian, lingkungan kalian juga ada, lingkungan kerja juga ada, dikenalin seseorang juga ada, atau bahkan baru ketemu misal ketemu di mana gitu, kalian mungkin lagi kemana, lagi jalan-jalan, apalagi pergi urusan pekerjaan atau apapun itu, apalagi pulang kampung ke keluarga atau apapun itu, ketemu. Ternyata ada saling ketertarikan, chemistry ya. Nah akhirnya ada komunikasi yang baik, yang lancar, dan akhirnya ya udah ada cinta gitu. Sukses ya. Dan kalian juga harus banyak belajar dari kesalahan kalian di masa lalu untuk mempunyai hubungan yang lebih baik ke depannya. Atau di sini ada juga dari kalian yang kalau tidak mendapatkan cinta, seperti ada seseorang yang benar-benar sayang sama kalian, dan istilahnya banyak membantu kesuksesan kalian atau pekerjaan kalian. Bahkan banyak yang dari mereka yang menolong untuk kalian punya pekerjaan atau kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kita ngebahas yang single yuk. Single parent yang laki-laki dan perempuan di sini. Sepertinya ada kerja keras yang memang harus kalian perjuangkan sebelum mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ya. Ada kerja keras yang harus kalian perjuangkan sebelum mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dalam arti gini, mungkin kalian ini banyak yang ingin mendapatkan jodoh, misalnya ingin punya pacar yang baik, pasangan yang sayang sama kalian, yang tulus, yang tanggung jawab gitu ya, yang bisa istilah dipercaya mungkin ya, seperti itu. Atau mungkin kalian ingin punya pekerjaan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi kalian harus masih terus bekerja keras atau berjuang untuk mencapai itu. Dalam arti harus tetap berjuang, bersabar, berproses, dan terus belajar ya teman-teman. Mungkin ada yang udah ketemu tapi banyaknya yang belum ketemu gitu ya. Kalau kalian saat ini lagi istilahnya punya pekerjaan atau memperjuangkan punya pekerjaan, kalian harus tetap fokus, jangan mudah putus asa. Asah terus kemampuan kalian, tunjukkan kemampuanmu kepada siapapun untuk hal-hal yang positif ya, jangan dibarengi dengan sombong, jangan. Nah itu nanti akan bakal rezeki yang bagus untuk kalian. Tapi ada juga dari kalian yang lagi memperjuangkan hubungan kalian, mungkin ada yang LDRan atau tidak direstui oleh salah satu keluarga dari pasangan kalian, dan lagi membuktikan bahwa kalian itu serius dan benar-benar saling mencintai. Ada juga yang lagi seperti itu ya. Oke ya,
Kita udah dulu, dan suara saya udah serak seperti biasa ya, kalau udah beberapa kali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat kalian. Setuju ya, jangan pantang menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan terus berjuang. Setuju ya? Oke, yuk.